Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Munandar. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang materi tentang e-commerce dari matkul pengantar Sistem Informasi. Langsung saja kita masuk ke materinya. E-commerce pengertiannya itu sendiri adalah merupakan singkatan dari electronic commerce. Ada banyak dari arti dari e-commerce itu sendiri. Di antaranya adalah menurut para ahli tapi yang paling penting di sini adalah tentang persamaan e-commerce yang ada. Di antaranya adalah satu, e-commerce melibatkan lebih dari satu perusahaan dan dapat diaplikasikan hampir di setiap jenis hubungan bisnis. Yang kedua, e-commerce mengizinkan untuk menjual produk-produk dan jasa secara online. Ada banyak manfaat dari penjualan secara online melalui media internet, yaitu dengan adanya e-commerce, suatu organisasi atau perusahaan dapat menjalankan bisnisnya untuk menjangkau di seluruh Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Ada beberapa manfaat e-commerce antara lain adalah satu, kemampuan grafis internet mampu memperlihatkan produk apa adanya atau secara natural, serta dapat membuat brosur berwarna dan menyebarkan tanpa ongkos kirim. Kedua, lebih aman membuka toko online dibanding membuka toko biasa. Ketiga, berjalan di dunia maya internet tidak mengenal hari libur dan hari besar. Semua transaksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Untuk e-commerce ini sendiri itu tidak mengenal hari libur dan tidak mengenal transaksinya itu dilakukan kapan saja dan di mana saja, tidak ada waktu untuk liburnya sendiri gitu. Selanjutnya ada jenis-jenis model usaha dari e-commerce. Ada beberapa jenis-jenis dari model usaha dari e-commerce, yaitu satu, ini ada advertising, yaitu menyediakan konten dan jasa email, chat, forum dengan iklan banner. Yang kedua ada infomediary, yaitu mengumpulkan dan menjual data perilaku konsumen untuk target marketing atau memberikan informasi tentang situs web ke konsumen. Ketiga ada merchant, yaitu retailer, grocer dan retail barang, jasa penjualan berdasarkan daftar harga dan lelang. Keempat ada manufaktur, yaitu memungkinkan produsen atau manufaktur mencapai konsumen secara langsung. Dan kelima ada afiliati, yaitu menawarkan pembelian produk jasa dari situs tertentu ke pengguna yang ada di situs lain. Keenam ada community, yaitu berdasarkan pada loyalitas pengguna bukan volume traffic. Ketujuh ada subscription, adalah pengguna membayar biaya berlangganan untuk akses konten harus memiliki nilai tambah yang tinggi. Ada juga 8 ada utility, yaitu pengguna membayar berdasarkan bit informasi yang diakses. Yang ke-9 ada sistem tender atau reverse auctions atau elektronik, suatu model di mana seorang pembeli meminta kandidat penjual untuk mengajukan penawaran harga. Pemenangnya yang mengajukan harga terendah. Ke-10 ada lelang dengan harga beli atau nama lainnya yaitu name your own price, yaitu suatu model di mana pembeli menentukan harga yang ia mampu bayar dan mengundang para penjual yang dapat menjual dengan harga tersebut. Ke-11 ada viral marketing. Viral marketing itu pemasaran dari mulut ke mulut, di mana konsumen menganjurkan suatu produk atau jasa dan perusahaan kepada teman-temannya atau orang lain. Yang terakhir ada group purchasing, yaitu pembelian dalam skala besar yang memungkinkan sekelompok pembeli mendapatkan potongan harga. Ada beberapa faktor dan nilai dasar dari e-commerce, yaitu
Satu, adanya faktor pendorong e-commerce semakin mudah digunakan. Satu, adanya konvergensi teknologi. Dua, kecepatan transmisi internet. Tiga, yaitu komoditas online. Dan ini ada juga nilai dasar untuk mendefinisikan bisnis di dunia maya, yaitu satu, disediakan informasi tentang perusahaan, produk dan jasa Anda. Dua, menjadi pusat informasi bagi calon pelanggan. Tiga, menyediakan layanan transaksi langsung. Empat, layanan dan dukungan terus menerus. E-commerce ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Saya akan menjelaskan dulu kelebihannya dari e-commerce. E-commerce kelebihannya adalah satu, produk dan layanan bervariasi. Dua, mempersingkat rantai distribusi dengan memungkinkan jalannya interaksi dengan konsumen akhir. E-commerce memperpendek rantai distribusi produk atau bahkan justru menghilangkannya. Dengan cara ini, saluran langsung antara produsen atau penyedia layanan dan pengguna akhir memungkinkan mereka untuk menawarkan produk atau jasa yang sesuai dengan target pasar. Yang ketiga, pembayaran lebih mudah. Keempat, brand lebih dekat dengan konsumen. E-commerce memungkinkan brand untuk lebih dekat dengan pelanggan mereka, sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi perusahaan. Kelima, peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, konsumen diuntungkan dengan peningkatan kualitas layanan, kedekatan yang lebih intim, serta dukungan pra dan pasca penjualan yang lebih efisien. Karena belanja kapan saja, dengan banyaknya bentuk aktivitas perdagangan elektronik baru, Anda dapat berbelanja melalui toko virtual kapanpun, dimanapun yang Anda mau. Ketujuh, lebih efisien untuk biayanya. Dan kekurangan dari e-commerce itu sendiri adalah satu, ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. Dua, kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce baik nasional maupun internasional. Ketiga, budaya pasar yang menerobos. Beberapa kekurangan dari e-commerce adalah sebagai berikut. Satu, perdagangan elektronik pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk. Hilangnya variasi cakupan wilayah serta identitas dan perekonomian negara. Rawannya melakukan transaksi bisnis online. Warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu sama antara foto yang ditampilkan di website dengan produk asli. Setelah kita mengetahui apa saja kelebihan serta kekurangan e-commerce, maka diharapkan para pengguna startup lebih matang dalam mempersiapkan membangun bisnis kedepannya. Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan pertumbuhan e-commerce dan persaingannya dengan negara lain. Ada beberapa contoh dari e-commerce, yaitu seperti OLX. OLX adalah salah satu bisnis e-commerce di Indonesia dengan model classifieds atau listing, atau juga bisa disebut dengan iklan baris. Ada juga Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, belanja.com, Blibli, dan tiket.com. Masih banyak lagi contoh dari e-commerce. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sedikit tentang materi dari sistem informasi, dari pengantar sistem informasi, dari materi tentang e-commerce. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.